Setelah kematian Lee dan serangan alien yang menghancurkan sebagian besar rumahnya, dirasa tak lagi aman jika mereka tetap tinggal di rumah itu. Kini Evelyn bersama Regan, Marcus, dan bayinya harus berpindah mencari tempat persembunyian baru. Mereka berniat menuju tempat yang telah ditandai oleh Lee pada petanya, berharap bisa bertemu dengan penduduk lain yang selamat. Sesampainya mereka di suatu tempat semacam stasiun, ketika Evelyn mencoba melewati teralis, tidak sengaja dirinya tersandung tali. Entah siapa yang memasang jebakan ketika mereka berlari untuk bersembunyi, kini giliran Marcus yang menginjak jebakan. Alien yang mengejar mereka karena mendengar suara teriakan Marcus, kini sudah berada di depan mereka. Evelyn yang dibantu Regan menggunakan alat bantu dengarnya berhasil menghabisi alien tersebut. Mereka kemudian berlari sekencang-kencangnya menuju salah satu bangunan, tetapi tiba-tiba mereka disergap oleh pria misterius. Si pria misterius yang nampaknya tidak bermaksud jahat kepada Evelyn dan anak-anaknya kemudian membawa mereka untuk menuju tempat persembunyiannya. Si pria misterius meski membantu Evelyn, tetapi dia tidak mengizinkannya untuk tetap tinggal karena persediaan air dan makanan tidak akan cukup apabila Evelyn dan anak-anaknya tinggal di sana. Evelyn yang seperti tidak asing dengan pria itu menebak kalau pria itu adalah Emmett, kemudian menunjukkan bayinya yang berada di dalam kotak. Si pria kemudian membuka cadarnya dan benar, itu adalah Emmett yang merupakan teman Lee, kemudian mengizinkan Evelyn tinggal sejenak untuk beristirahat dan mengobati Marcus. Di persembunyiannya kali ini mereka bisa untuk bersuara karena ketebalan temboknya. Evelyn kemudian menanyakan kepada Emmett apakah dirinya pernah berpikir untuk datang kepada mereka ketika melihat api yang selalu dinyalakan Lee. Emmett mengatakan kalau dia tidak pernah berpikir untuk datang karena sebagian penduduk yang selamat kini telah menjadi orang-orang yang berbeda. Di tengah perbincangan mereka, Marcus yang dipakaikan headset oleh Regan tiba-tiba mendapatkan sinyal suara dari headsetnya yang tersambung ke radio. Sinyal yang berasal dari balik laut itu tidak pernah tersambung kepada Lee meski sebenarnya sinyal itu sudah diputar berbulan-bulan karena terhalang oleh perbukitan. Regan yang mewarisi kecerdasan ayahnya berniat pergi untuk menemukan alat yang akan dia gunakan untuk mengubah radionya menjadi pemancar sinyal. Meski Marcus melarangnya karena itu berbahaya, Regan tidak menggubris dan tetap pergi mencari alat yang dimaksudnya. Di pagi harinya, Evelyn diberitahu Marcus mengenai kepergian Regan, kemudian meminta Emmett untuk mencari Regan. Meski awalnya dia tidak mau, tetapi Emmett akhirnya bersedia setelah Evelyn memohon dan mengatakan kalau Lee sudah meninggal. Regan yang keluar sendirian kini telah sampai di sebuah gerbong kereta dan menemukan kotak P3K. Sesaat ketika dirinya berhasil mengambil kotak tersebut, tidak sengaja dia menyenggol mayat yang sudah kering hingga jatuh dan menimbulkan suara yang mengundang alien datang ke tempatnya. Meski Regan memanfaatkan alat bantu dengarnya dan berhasil menembak alien, ternyata belum bisa menewaskannya. Syukurlah Emmett datang di saat yang tepat. Mereka kemudian berlari ke sebuah bangunan untuk bersembunyi sembari menunggu alien pergi dari tempat itu. Evelyn yang berniat keluar untuk mencari tabung oksigen setelah mendapati tabung bayinya sudah hampir habis, sesaat dihentikan oleh Marcus yang tidak yakin bisa mengurus adik bayinya apabila ada sesuatu terjadi. Namun Evelyn meyakinkan Marcus tidak akan terjadi apa-apa dan dia juga akan kembali sesegera mungkin. Di tengah menunggu ibunya kembali, Marcus mencoba berkeliling tempat yang ditinggalinya saat ini. Dia dikagetkan ketika membuka tirai di salah satu ruangan melihat mayat hingga menjatuhkan beberapa perkakas di sekitarnya. Otomatis hal itu didengar oleh alien sehingga dia harus bergegas untuk bersembunyi. Sekembalinya Evelyn dari kota, dia dikagetkan oleh suara dari dalam tempat persembunyian dan segera berlari untuk melihat keadaan. Ternyata di sana sudah ada alien dan dia segera mengalihkan perhatian dengan menembakkan pistol hingga membuat alien berbalik ke arahnya.
Evelyn yang memanfaatkan bahan bakar untuk diledakkan dan membakar alien ternyata belum cukup untuk menewaskan alien. Syukurlah dia terbantu suara air yang menyala karena terpicu kebakaran hingga dia pun bisa kembali kepada Markus pada saat yang tepat. Di sisi lain, Regan bersama Emmett yang berniat mencari sumber sinyal berhasil menemukan perahu untuk menuju seberang lautan, berharap masih ada orang yang selamat sesuai perkiraan mereka. Sesampainya di dermaga, mereka berdua mendapati seorang anak kecil yang sedang duduk, dan setelah didekati, si anak itu malah mengalungkan tali ke leher Emmett, diikuti dengan kemunculan beberapa orang yang sudah mirip seperti zombie. Ketika gerombolan ini akan membawa Regan, Emmett mengisyaratkan kepada Regan untuk melompat ke laut. Para alien berdatangan karena mendengar keributan itu, tetapi mereka berdua selamat dan berhasil sampai ke pantai di seberang laut. Sesampainya di tempat itu, mereka mendapati orang-orang yang selamat dan melakukan kegiatan selayaknya kehidupan normal, karena ternyata para alien tidak bisa berenang sehingga tidak ada satu alien pun yang sampai ke tempat itu. Orang-orang ini juga bersedia mengirimkan bantuan kepada Evelyn dan Markus, yang mana hal itu membuat hubungan Emmett dan Regan menjadi lebih baik, meski pada awalnya Emmett tidak percaya dengan Regan tentang sinyal yang mereka dapat. He said yes. Keberhasilan mereka berdua dan kelegaan mereka sampai di tempat itu tidak berlangsung lama, karena ternyata ada salah satu alien yang berhasil menaiki kapal dan terdampar di pulau itu. Emmett bergegas untuk memberitahukan warga tentang yang dilihatnya, tetapi alien sudah sampai terlebih dulu di komunitas itu. Emmett dan Regan kemudian mengalihkan perhatian alien menuju sebuah gedung dan mencoba untuk melawannya. Karena adegan melawan alien di tempat Regan dan Markus ini bolak-balik, jadi akan saya biarkan kalian melihat adegannya saja ya, Lur. Hingga akhirnya Regan menggunakan ruang kontrol radio untuk digunakan dengan alat dengarnya, yang mana itu tersambung ke headset yang dipakai Markus.